Shalom, Horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama dari buku Ende nomor 707 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Banyak hal yang telah terjadi, hari ini kami dapat melewati. Dan apapun yang terjadi di depan nanti, kami percaya Tuhan pun akan memberikan kepada kami kemampuan untuk menjalani dan melewatinya. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman, karena hanya firman Tuhanlah penuntun hidup kami. Melalui firman-Mu lah kami tahu, kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu Bapa, bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, ajari kami untuk mengerti setiap rencana baik-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 29 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Saluhutna dotar patu paau, marhite-hite ibana namar gogoyhon au. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus bisa mengatakan ini? Padahal pada waktu itu dia sedang di dalam penjara. Pada waktu itu dia sedang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan yang sangat berat. Paulus, sebelum menjadi Paulus, dia kan Saulus tuh. Dia punya kuasa, dia yang pintar, dia yang tahu tentang adat keyahudian. Dia ditakuti, disegani, dihargai oleh banyak orang. Tetapi semua itu telah berlalu. Allah mengubah dia. Yesus menangkapnya, mengubah Saulus menjadi Paulus. Yang tadi taat kepada Taurat, yang taat akan hukum-hukum keyahudian, itu dia kikis karena dia tahu bukan itu yang menyelamatkan, bukan itu yang menolong dia, tetapi keselamatan itu adalah anugerah pemberian Allah. Oleh sebab itu ketika Saulus berubah menjadi Paulus, dia dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, bukan berarti hidupnya aman-aman saja. Seperti itulah kita saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah.
Tetapi justru sebaliknya, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka hidup kita semakin sulit. Hidup kita sering sekali semakin terasa sangat kacau. Kenapa? Ya, karena iblis tidak suka kita bahagia. Karena iblis tidak suka kita tenang. Iblis tidak suka kita berhasil. Oleh sebab itulah saudara, kita harus menang. Kita harus mampu melewati pergumulan masalah apapun di dalam hidup kita. Jangan lemah, jangan goyah. Tetaplah teguh, kokoh, beriman yang tangguh. Di dalam penderitaan, di dalam proses pergumulan itulah Paulus dapat menyaksikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam siapa? Ya, di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Sebab itu saudara-saudara, apapun yang menjadi masalah hidupmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, pergumulanmu, biarkanlah Tuhan yang memimpin. Biarkanlah Tuhan yang menolongmu. Jangan pernah lemah, jangan pernah goyah. Saya ulangi lagi. Karena tak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami masalah, yang tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi biarlah pergumulan itu yang silih berganti datang menghantam kehidupan kita. Satu-satu boleh kita lewati sampai akhirnya kita bisa menikmati. Dan kita mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus ini. Saluhutna dotar patupa au marhite-hite ibana namar gogoyhon au. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, mari kita tetap percaya. Teruslah mencari Tuhan dan percaya kepadanya. Ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang susah, sebagaimana dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Dialah kekuatan, pengetahuan terjadi atas hidup kita untuk kita boleh mengatasi semua masalah kita. Dan di dalam Tuhan, yakinlah kemenangan menjadi milik kita. Amin. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Tetap semangat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang terus-menerus mengingatkan kami. Sebagaimana Paulus yang telah melewati proses di dalam kehidupannya. Tuhan mengubah ia menjadi Paulus yang setia. Kami pun mau diubah menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami kalah. Tetapi kami tetap teguh dan kami menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami terus datang dan berseru-seru kepada-Mu. Karena itu tolonglah kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala perencanaan kami. Biarlah Engkau yang mampukan kami untuk melewati pergumulan itu. Dan Engkaulah yang memberi hikmat kepada kami untuk bisa mengatasi setiap masalah kami. Dan Engkau jugalah yang memberi pengetahuan bagi kami untuk mengerti setiap rencana-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang. Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah yang menghibur mereka untuk boleh melewati masalah-masalah hidupnya. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Tuhan bukalah pintu berkat bagi mereka untuk mereka beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan daripada-Mu. Dan biarlah setiap orang yang berdoa dan percaya, Engkau menunjukkan suatu karya nyata dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh dipulihkan dan kembali sembuh, kuat untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, melindungi dan memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita. Horas.